Bahkan ada komentar-komentar, ini nggak ada calon lain apa? Ini mending lawan kota kosong, ya kan? Punya portofolio apa, punya track record apa prestasi yang sudah dilakukan. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Reza Zikri Fauzian, tuan rumah Suara Reza. Tabi pun, teman-teman, pada kali ini saya akan membahas terkait ramainya perbincangan dan konstelasi di Pilgub Lampung 2024 yang kita sama-sama menyimak, sama-sama tahu yang akhirnya potensi akan ada dua pasang head to head, yaitu incumbent Gubernur Lampung Arinal Junaidi berpasangan dengan Sekretaris DPD PDIP Insinyur Sutono yang diusung oleh Partai PDI Perjuangan Provinsi Lampung. Kemudian yang kedua ada Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Salim, Ketua DPD Partai Gerindra dan juga Senator Lampung yang juga adik Ketua DPW PKB Provinsi Lampung. Yang diusung oleh banyak sekali partai ya di Lampung. Saya banyak menyimak di media sosial, kemudian diskusi-diskusi teman-teman kita di tetangga dan di publik, banyak yang bertanya, bahkan banyak yang menanyakan, ya kan? Bahkan ada komentar-komentar, ini nggak ada calon lain apa? Ini mending lawan kota kosong, ya kan? Bahasanya, nggak lebih baik juga lawannya Arinal. Punya portofolio apa, punya track record apa prestasi yang sudah dilakukan. Teman-teman, disclaimer, apa yang saya narasikan, saya sampaikan di channel ini ya, di tayangan ini bukan sebagai narasi atau siaran pers sebagai juru bicara Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan, tapi narasi pribadi ya, persepsi pribadi saya Reza Zikri Fauzian sebagai teman, sebagai sahabat Yai Mirza. Saya sebagai person, sebagai narasi personal. Kawan-kawan, kita sedikit saja merujuk kepada 4 sifat kepemimpinan dalam Islam. Ya. 4 sifat itu, yang pertama sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Sidik atau benar, ya. Kemudian amanah dapat dipercaya, tablik dapat menyampaikan, dan fatonah cerdas. Ya. Di negara kita yang mayoritas Muslim, di Lampung yang mayoritas Muslim, dan negara kita yang berasaskan ketuhanan. Kita merujuk saja dari satu sumber dulu, ya. Dan saya kebetulan Muslim, maka kita bahas dalam sisi Muslim. Kalau saya bahas di sisi agama yang lain, saya khawatir apa yang saya sampaikan salah. Nanti kita bisa mencoba berdiskusi bersama dengan teman-teman dari penganut agama lain, supaya bisa menjadi referensi juga yang lain. Tapi setidaknya ini bisa menjadi bahan referensi untuk kita, sifat-sifat kepemimpinan dalam Islam ini. Yang pertama, teman-teman, sidik ya, soal benar, bahwa kebenaran itu relatif bagi manusia, dan kebenaran itu adalah sebuah mahkota milik Tuhan kita. Benar
menurut perspektif masyarakat pun relatif dalam sudut pandangnya. Kebenaran itu bersifat universal bagi kepentingan masyarakat, bagi kepentingan umum. Tapi kebenaran dalam sisi kebaikan, kebenaran bagi sisi kepentingan, itu memiliki sifat yang relatif. Bagi banyak orang, bagi segelintir orang, dan bagi sebagian kelompok kecil di lingkungan kita. Jadi kebenaran itu kita nilai sisi dari output, dari hasil yang akan dicapai, yang akan diraih. Kita tidak bisa melihat benar tidaknya seseorang ketika output besarnya tidak bisa dinikmati oleh banyak kalangan. Visi misi, cita-cita, dan juga apa yang akan dikerjakan pasangan calon gubernur ini akan kita nilai kebenarannya setelah mereka bisa menunaikan pekerjaan-pekerjaan. Lalu gimana kita mau nilai itu kalau tidak memberikan kesempatan dan kepercayaan untuk mereka bisa menunaikan apa yang dicita-citakan. Yang kedua, teman-teman, amanah ya, dapat dipercaya. Saya sebagai saksi, sebagai teman, saya dipertemukan dengan Kiai Mirza ya, RMD ini kurang lebih 1 tahun yang lewat lah ya. Ketika proses Pilpres berjalan, kami sama-sama punya tugas untuk memenangkan Prabowo Gibran di Lampung dengan cara kami masing-masing ya. Beliau dengan simpul partai, saya dengan simpul relawan. Teman-teman, proses yang kami lalui unik. Kami bertemu di lapangan, ya, saya dan teman-teman saya berjalan di lapangan melaksanakan tugas untuk mensosialisasikan calon presiden Prabowo Subianto. Kemudian bertemu di lapangan, beliau sangat hangatnya pemimpin, ya, ketua partai, kita sama-sama tahu latar belakangnya. Ya, kalau ekonomi saya rasa sudah nggak butuh lagi lah, kira-kira. Sudah cukup lah, sangat cukup. Posisi juga sudah anggota DPRD provinsi, ketua partai, partai besar, ya, partai besar, dan partai milik calon presiden yang kami usung. Tidak ada menunjukkan sedikit keangkuhan, sangat hangat. Usia saya dengan beliau terpaut sekitar 10 tahun, kurang lebih. Tapi begitu hangatnya beliau dengan seorang bocah, ya, seorang anak muda seperti saya dan teman-teman. Bisa saling menghargai, saling menghormati, bisa saling mendengarkan masukan, dan komitmen. Beberapa kali kesempatan kami membangun komitmen bersama untuk berjalannya proses-proses pemenangan, terus kemudian pembangunan SDM teman-teman kami. Begitu luar biasanya beliau mengkomunikasikan itu dengan baik dan sangat komitmen sekali. Kesan pertama saya itu, pemimpin itu yang dipegang adalah kepercayaan apa-apa yang sudah disampaikan. Dan beliau sangat komitmen dengan apa-apa yang sudah ditunaikan terhadap janji-janjinya kepada kami, kepada teman-temannya. Dan mungkin teman-teman bisa cek ke sahabat-sahabatnya, ke teman-teman yang pernah berinteraksi dengan beliau. Kepercayaan itu juga muncul dari seorang tokoh yang juga menjadi presiden terpilih kita hari ini, yang bernama Prabowo Subianto. Percaya kepada Rahmat Mirzani Jausal untuk ditunjuk, ditugaskan untuk maju dalam kontestan yang bernama Pilgub Lampung 2024. Begitu juga pimpinan partai yang lain yang ada di Lampung. Tokoh sekaliber yang sangat populer di Provinsi Lampung, Ketua Partai Nasdem Provinsi Lampung, Bapak Herman HN,
yang juga mantan wali kota Bandar Lampung 2 periode, percaya, memberikan amanah, memberikan kepercayaan juga kepada Bapak Mirzani Jausa. Bahkan saya dengar ketika diskusi-diskusi dengan teman-teman, tim-tim pemenangan ya, beliau Pak Herman menyampaikan, demi Allah saya ridho, saya ikhlas akan all out bantu Mirza. Dan mungkin kalau bukan Mirza, saya akan lawan, kata beliau. Merelakan partainya mengusung calon gubernur lain, di mana periode sebelumnya beliau juga mencalonkan diri. Tapi kali ini, karena beliau paham seperti apa sosok calon yang diusung, dan sangat dekat, tahu bagaimana karakternya, tahu bagaimana circle keluarga besarnya, tahu bagaimana circle pertemanannya, bagaimana cara beliau untuk berkomunikasi, cara berinteraksi, maka pimpinan-pimpinan parpol pun mempercayai kepemimpinan di Lampung ke depan kepada beliau. Berikutnya, tablik menyampaikan, pemimpin memang harus bisa memberikan narasi positif, harus bisa menyampaikan dengan narasi dan gaya komunikasi yang baik, supaya bisa ditangkap oleh masyarakat dengan baik. Supaya apa-apa yang menjadi kepentingan dan program-program Provinsi Lampung untuk pembangunan dan kemajuan itu bisa ditangkap oleh masyarakat. Supaya apa-apa yang menjadi keseriusan pemerintah, himbauan-himbauan, itu dapat diterima dengan baik oleh kita semua. Sekali lagi ini kesaksian, memang belum panjang pertemanan saya dengan beliau. Tapi 1 tahun itu sangat intens sekali saya berkomunikasi. Sangat intens sekali. Dan gaya komunikasi beliau itu yang membuat saya dan teman-teman anak muda sangat trust, sangat nyaman dan menjatuhkan hormat akhirnya. Yang sebelumnya kami menjaga jarak dengan partai. Kami menjaga jarak dengan beliau bahkan. Tapi dengan gaya komunikasi yang dia bangun, dengan cara berkomunikasi yang sangat memanusiakan, sangat bisa diterima, ini membuat kami kemudian jatuh cinta dan percaya kepada beliau bahwa dia bisa membangun komunikasi tersebut. Buktinya, pasangan Prabowo Gibran kemarin di Lampung meraih kemenangan yang sangat total, hampir nyaris 70%. Berkat apa? Berkat gaya komunikasi dan juga mengkrit tim dari berbagai macam penjuru, untuk relawan, koalisi partai, dan simpul-simpul pemenangan yang lain ada di Lampung dikomunikasikan dengan sangat epik, dengan sangat baik sekali. Saya sangat salut. Itu hal-hal itu yang membuat kami sangat trust dengan beliau. Bahkan saya yang bukan siapa-siapa ini sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan beliau, jauh. Mungkin dalam narasi ya, itulah gayanya, yang sangat apa adanya, ya nggak bisa ditutup-tutupi, nggak bisa berbicara diplomatis seperti saya, seperti kebanyakan orang, nggak bisa. Itu bentuk wujud keseriusan dan juga komitmen. Dia orang sangat komitmen dan apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutup. Terakhir, Fatona, cerdas. Banyak teman-teman beliau yang mengakui, teman sekolah, teman kuliah, beliau ini pintar, cerdas, dan terbukti. Terus terang, mohon maaf dengan kerendahan hati, beberapa kali saya dan teman-teman sempat challenge, beberapa diskusi obrolan, beliau sangat terbuka dan nyambung sekali. Diskusinya begitu hangat dan bisa terbangun dengan sangat baik. Komunikasinya bagus, kecerdasannya luar biasa dalam diskusi itu. Dari mulai yang ringan sampai yang berat, soal pembangunan Lampung, dan bukan hanya kemenangan presidennya saja, tapi bagaimana Lampung ke depan bisa maju. Diskusinya sangat masuk bagi kami dan
dia bisa mengimbangi diskusi-diskusi. Daya tangkapnya itu bisa dapat dicerna dengan baik. Dan salah satu kategori kecerdasan itu adalah memiliki daya tangkap yang baik dan bisa menyampaikan narasi itu dengan baik. Adanya sinkronisasi apa yang dalam pikiran kita dan apa yang keluar dari mulut kita. Dan itu sudah kami saksikan selama 1 tahun terakhir dan konsisten. Jadi teman-teman, lucu bagi saya, beberapa mempertanyakan portofolio calon seorang pemimpin, meskipun ya sah-sah saja. Karena masyarakat sudah jenuh dengan banyaknya pemimpin kita yang begitu-begitu saja. Masyarakat mungkin sudah jenuh dengan pembangunan di Lampung yang sangat lambat. Mereka ingin kemajuan yang cepat. Tapi teman-teman, kita sering lupa. Bagi kita yang muslim, ada 4 sifat kepemimpinan Rasulullah yang tadi sudah kita bahas bersama. Itu syarat pertama bagi seorang pemimpin untuk bisa menjadi pemimpin yang baik. Untuk bisa menjadi pemimpin yang memberikan maslahah bagi seluruh masyarakat. Bukti yang lain, kalau memang kita semua butuh bukti untuk portofolio, kita berikan dong kepercayaan untuk memimpin Lampung ini. Apakah akan lebih baik atau tidak? Tapi secara prinsip kepemimpinan, Rahmat Mirzani Zausal dia punya itu. Kalau kita butuh bukti, kasih kesempatan untuk dia memimpin. Kita lihat 5 tahun ke depan ketika dia memimpin Provinsi Lampung. Kalaupun tidak, kita tagih bersama-sama. Tapi saya meyakini ketika seseorang punya 4 sifat itu, insya Allah dia akan memimpin dengan sangat baik, akan memimpin dengan amanah, dan akan memimpin dengan keberhasilan, kemajuan, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Setidaknya tidak akan berlebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok-kelompok tertentu saja. Demikian, saya Reza Zikri Fauzian, tuan rumah Suara Reza. Kita bertemu kembali. Sekali lagi, ini bukan siaran pers sebagai juru bicara pasangan calon gubernur, tapi kesaksian sebagai sahabat dan teman dari Yai Mirza. Channel ini khusus narasi-narasi dan apa yang ada di pikiran saya pribadi, bukan sebagai juru bicara. Mungkin kalau juru bicara di siaran-siaran di media-media mainstream. Terima kasih teman-teman. Kembali lagi di episode berikutnya. Salam.